Cuan, we be getting money. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, depositanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily ya. Kali ini kita akan bahas suku bunga guys, yang akan turun kira-kira di tanggal 18 bulan ini ya guys ya. Ini saham-saham yang akan dapat sentimen positif ya saat suku bunga turun. Nah, teman-teman wajib nonton video ini ya guys ya. Ini kita bisa manfaatin momen karena memang ini sepertinya udah fix ya bahwa di bulan ini akan ada penurunan suku bunga, teman-teman. Nah, untuk suku bunga itu akan turun di tanggal 19 ya guys, ternyata ya. Di tanggal 19 bulan 9 itu kemungkinan besar atau mungkin di atas 90% ini akan turun. Cuman penurunannya berapa kita belum tahu. Itu 0,5 atau 0,25. Tapi apapun itu, ini adalah penurunan pertama guys ya, semenjak tahun 2021. Jadi udah 3 tahun nih suku bunga tuh naik terus dan stuck. Ya, jadi ini adalah sentimen positif banget bagi saham-saham yang terdampak sentimen positif ya saat ini terjadi guys. Lihat aja, ini naik terus ya, suku bunga naik terus sampai tahun 2023, nanti stuck setahun lebih di 5,5. Nah, kemungkinan nanti akan turun guys. Nah, oke guys, yang pertama adalah saham dari sektor teknologi. Nah, ini adalah sektor yang paling terdampak positif ya saat suku bunga itu turun. Nah, kalau teman-teman lihat sektor teknologi 1-2 tahun ke belakang itu rata-rata drop ya guys ya, drop. Ini sektor teknologi sangat berkaitan erat dengan sentimen suku bunga. Kenaikan suku bunga tentunya akan mempengaruhi cost of fund ya sektor teknologi. Sektor teknologi di Indonesia pada umumnya itu dari sisi penjualan meningkat tapi belum mencetak laba. Nah, artinya mereka tuh bakar duit. Nah, bakar duit tuh kan perlu duit. Kan duit yang dibakar, berarti kan perlu duit masuk kayak gitu guys ya. Nah, itu biasanya pendanaannya ya, dia dapat duit yang mau dibakar itu sektor tekno itu dapatnya dari fund atau utang guys. Nah, kalau suku bunganya naik, tentu aja ya cost-nya atau bunganya itu akan semakin naik ya, bebannya semakin berat kalau suku bunganya naik. Jadi istilahnya memang beberapa tahun ke belakang ya, 1-3 tahun ke belakang itu sektor tekno itu bener-bener dibantai guys. Bener-bener dibantai. Nah, kalau suku bunga turun, nah ini berarti angin segar banget nih ya setelah 3 tahun guys ya, hampir 3 tahun mereka itu ketekan. Nah, sekarang udah mulai kayak gitu guys. Nah, terus saham-sahamnya apa aja nih guys ya yang sektor tekno itu? Yang pertama adalah saham Gotoh. Nah, teman-teman lihat aja Gotoh dari awal IPO ya, suku bunga naik terus, sahamnya drop, bahkan sekarang tinggal 50 perak ya. 50 berapa? 52 apa 53 lah harganya sekarang. Luar biasa. Bukalapak juga sama, dari 1.000 sekarang tinggal 100-an ya. Terus MTEK. Nah, MTEK ini yang kena dampak gede juga guys ya, dari harga 3.500 ya turun sampai sekarang tinggal berapa? 400-an ya. 400 berapa gitu, hampir 440 maybe, atau maaf bisa cek sendiri. Terus WIRG dari 1.500 sekarang tinggal 80 ya. Terus MTDL, ada MCAS dan DMMX. DMMX ini juga drop banget dari 3.000-an hampir 4.000 dan sekarang tinggal berapa tuh, 100-an berapa gitu guys. Jadi istilahnya memang saham-saham tekno itu lagi drop ya, karena emang suku bunganya itu lagi tinggi, cost of fund-nya mereka tinggi ya kan, labanya nggak ada jadinya, bahkan banyak yang rugi. Nah, kalau suku bunga terus turun, otomatis mereka cetak laba. Nah, saat mereka cetak laba, woi sahamnya guys. Nah, ini kalau menurut saya guys, sektor teknologi ini adalah sektor yang paling seksi ya untuk saat ini ya guys ya, karena
rata-rata harganya masih di bawah. Di bawah. Sekarang harganya lagi di bawah, dan saya yakin nanti suku bunga turun mereka akan naik semua. Dan ini teman-teman bisa open posisi, pilih aja dari saham-saham yang udah saya sebutin ini guys. Nah, teman-teman mana yang paling menarik? Kalau saya guys, saya tertarik sama GoTo, ya, Bukalapak dan Emtek. Nah, ketiga saham ini saya tertarik guys. Nah, kemungkinan saya akan koleksi ketiganya, saya akan bagi gitu guys ya. Lo kenapa GoTo kan lagi minus ya, kita manfaatin momen aja guys. GoTo kalau sekarang harganya 53 naik jadi 60 aja, itu udah luber guys. Dan itu enteng banget saya kira kalau sampai ke 60 saat nanti suku bunga itu turun. Dan Bukalapak juga sama, harusnya bisa di atas 150 nantinya. Emtek, nah Emtek harusnya bisa 500 atau 600. Nah ini apa namanya? Ini mungkin minggu depannya adalah last call, ya, panggilan terakhir untuk para sektor teknologi sebelum terbang guys. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, terus sektor yang kedua yang terdampak saat suku bunga itu turun, yang adalah sektor dari properti guys. Nah, properti tentu aja ya, sektor properti atau real estate juga merupakan salah satu sektor saham yang cukup mendapatkan tekanan dari kenaikan suku bunga. Nah, kalau suku bunga naik tentu aja ya, kalau sektor properti kan dia bangun rumah. Nah, kalau suku bunga naik tuh rata-rata harga bahan bangunan itu naik. Jadi cost-nya makin gede kalau suku bunganya naik. Terus yang kedua, kalau sektor properti ini dia jual rumahnya tuh pakai kredit. Kalau suku bunganya naik, otomatis harga propertinya jadi naik karena bunga yang dibayar oleh konsumen kan jadi naik. Jadi tertekan juga. Nah, kalau suku bunga turun tentu aja cost bangunnya lebih murah, jualnya bisa lebih murah, bunganya lebih rendah, otomatis nanti orang-orang pada kredit. Nah, kalau orang-orang pada kredit berarti penjualan properti bakal naik. Nah, jadi istilahnya sektor properti juga dapat sentimen positif banget saat suku bunga itu turun. Nah, tapi sayangnya teman-teman, ini sayangnya ya, sektor properti udah pada rally semua. Beda dengan sektor tekno. Kalau sektor tekno belum. Kalau sektor properti udah rally semua. Saya bilang semua. Kalau teman-teman masuk bulan Juli, nah teman-teman Juni-Juli, nah bulan Juli atau Juni, teman-teman akan dapat properti itu di harga bawah. Kalau yang sekarang rata-rata udah pada naik. CTRA, BSDE, Pawon. Waktu itu Pawon saya pernah beli di bawah 400. Terus SMRA. Mana nggak ada SMRA di sini. Oh, SMRA ada. Itu saya beli SMRA itu di harga berapa ya? 500 ya, 400 berapa gitu. Udah pada naik semua, guys. BES, Demas ya, Demas udah naik ya, udah 60-an lebih, 160-an. Hijau udah, BES juga udah, APLN juga udah. Jadi kalau sektor properti maybe kalau teman-teman ngelihat di harga yang sekarang itu udah ketinggalan. Tapi bukan berarti ini udah ketinggalan, udah selesai. Mungkin masih bisa naik lagi ya kalau suku bunganya turun guys. Jadi pilih aja yang naiknya belum terlalu tinggi dan yang valuasinya paling murah guys dari saham-saham yang udah kita sebut di sini. Oke, kita lanjut sektor berikutnya yaitu sektor konstruksi. Ya, tak beda jauh dengan properti ya. Kenaikan suku bunga juga dapat meningkatkan beban-beban material ya untuk membangun gedung atau jembatan kayak gitu guys ya. Nah, kalau suku bunganya turun, otomatis biaya buat beli materialnya itu turun. Nah, kalau cost-nya turun berarti labanya kan bisa naik. Dan kalau sektor konstruksi khusus di Indonesia, nggak tahu ya kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia itu rata-rata guys, itu modalnya dari hutang. Dari hutang. Jadi istilahnya, misal nih ada permintaan bangun gedung. Ya, misalnya WG nih, ya. Dia membangun gedung misalnya 10 miliar misalnya, bangun gedung 10 miliar. Nah, orang yang nyuruh bangun gedung tadi dia akan DP. Paling DP-nya cuma berapa? 20% paling banyak. Berarti cuma 2M dia DP ke WG misalnya. Nah, 80%-nya, misalnya dia WG ngambil untungnya itu 2M atau 3M. Berarti kan masih kurang 5M kan. Nah, 5M-nya itu ngutang. Biasanya kayak gitu kalau properti, konstruksi. Ngutang 5M-nya. Nah, kalau ngutang, biasanya ngutangnya ke bank yang pakai bunga. Kalau suku bunga tinggi, berarti kan bayar bunganya kan jadi tinggi. Nah, kalau bayar bunga jadi tinggi, otomatis ya profitnya jadi rendah. Nah, tapi nanti kalau suku bunganya turun, beda lagi. Nah, ini sektor konstruksi juga dapat sentimen positif juga ya saat suku bunga itu turun. Dan sayangnya juga guys, ya sayangnya banget, rata-rata sektor konstruksi udah pada naik ya. Mungkin teman-teman harus masuknya bareng properti kemarin waktu Wika di harga 100-an gitu ya.
PTPP di 200, ADI di 200 gitu guys. Jadi rata-rata udah pada naik ya. Dia ada Weton, ADI, Wika, PTPP, WG, PPRE juga udah pada naik. Tapi masih ada kemungkinan naik lagi sih. Ya guys ya. Jadi istilahnya pilih aja yang masih menarik. Ya, ya kayak gitu guys. Yang masih menarik dan berharap aja masih bisa naik saat suku bunga itu turun. Tapi teman-teman harus hati-hati ya, kalau saham yang udah naik by rumor, ada rumor suku bunga mau turun nih, ya, terus saham udah naik. Nah bisa aja nanti pas hari H, saat suku bunga itu bener-bener turun, diketok palu sama Mbah Powell gitu ya, malah bisa turun, bisa jadi. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kayak gitu guys ya di saham konstruksi. Jadi kalau menurut saya teman-teman, yang masih paling menarik adalah sektor teknonya, ya. Soalnya ini yang belum naik. Ini yang belum naik, teman-teman. Kayak gitu, guys. Nah, itu kesimpulan saya aja. Nah, silahkan, ini disclaimer ya, teman-teman. Jangan istilahnya itu mau beli atau jual sahamnya. Ini jadi referensi aja dan teman-teman bisa analisa lagi sendiri. Oke, Mas Bro. Mungkin saja Mas Tiri untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.